Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulil ajmain. Halo Anda sekalian, bertemu lagi dengan saya Raffi Kurnia. Hari ini kita akan membahas tentang aturan rantai untuk mencari turunan fungsi. Ini merupakan pembelajaran berikutnya dari turunan fungsi aljabar kemarin. Kita telah mencari bagaimana cara menurunkan suatu fungsi yang berbentuk penjumlahan dan bentuknya perkalian dan juga bentuknya pembagian dan lain-lain. Hari ini kita akan mencoba mencari ataupun menggunakan aturan rantai untuk mencari turunan suatu fungsi. Ini pelajaran yang sebenarnya cukup gampang, jadi Anda sekalian pahami bagaimana caranya nanti. Kita mulai aja. Jika Y itu adalah fungsi komposisi antara fungsi f dan fungsi g, sedemikian sehingga y itu dapat kita tulis dari fungsi f dalam gx di dalam f, gitu. Dimana f dan g adalah fungsi-fungsi yang mempunyai turunan. Jadi fungsi f ini dan fungsi g itu sama-sama memiliki turunan. Maka y juga akan memiliki turunan, sehingga y aksen itu sama dengan turunan dari fungsi f yang di dalamnya itu adalah gx, kemudian dikalikan dengan turunan dari fungsi g. Dalam bentuk lain, kita dapat menuliskan, kita misalkan itu dulu, z itu adalah fungsi gx, maka g aksen ataupun turunan dari fungsi g itu kita dapat tulis dengan dy dx, maka turunan dari fungsi f yang f gx itu dapat ditulis dalam turunan fungsi f terhadap z, gitu. Jadi f z itu kalau diturunkan dapat kita tulis menjadi dy dz atau turunan y terhadap z, gitu. Sehingga y aksen ataupun turunan dari fungsi y itu adalah f aksen gx dikali dengan g aksen x atau turunan gx, gitu. Maka dy dx atau turunan y terhadap x dapat kita tulis menjadi turunan y terhadap z dikali dengan turunan z terhadap x. Kalau teman-teman Anda semuanya bingung, mari kita lihat contoh soalnya. Lihat, tentukan turunan pertama dari y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 pangkat 10. Jadi, di sini kita memisalkan terlebih dahulu 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 itu sebagai z. Maka dz dx itu sama dengan 2 kali 2 4, pangkatnya kurang 1, berarti 4x ditambah 4, gitu. Maka dz dx nya adalah 4x ditambah 4. Kemudian kita lihat tadi itu dz dx, dy terhadap dz nya apa? Ini kan y, berarti tadi kan 2x kuadrat tambah 4x dikurang 3 itu kita misalkan z, maka y itu menjadi z pangkat 10. Berarti dy terhadap dy dz nya adalah 10 dikali 1, z nya berpangkat kurang 1 dari 10 tadi, berarti 10 z pangkat 9. Kemudian y aksen itu akan menjadi dy dz dikali dengan dz dx, gitu. Maka dy dz kita peroleh tadi 10 z berpangkat 9, dz dx-nya 4x ditambah 4. Berarti 10 dikali 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 dikali 4x ditambah 4. Atau boleh juga kita tulis y aksennya itu menjadi 40x ditambah 40 dikali 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 pangkat 9. Gitu. Jadi itulah cara menurunkan fungsi menggunakan aturan rantai, gitu. Jadi nanti ada sebuah fungsi, dia akan berpangkat sekian, misalnya 9, 8, 7, 6. Misalnya fungsinya 2x ditambah 4, itu pangkat 7 misalnya. Berarti bagaimana cara menurunkannya? Gitu. Kemudian ini, tentukan turunan dari y sama dengan 2x dikurang 7 pangkat 6. Berarti nanti z-nya itu adalah 2x kurang 7. Kemudian kita cari dulu nanti dz dx-nya. dz dx. Kemudian udah dapat dz dx.
Ini kan jadinya Y sama dengan Z pangkat 6. Cari lagi nanti DY DZ-nya. Nanti cari lagi nanti DY DZ-nya. Sehingga nanti diperoleh DY DX gitu. Turunan Y terhadap X. Kemudian ini juga seperti itu. 4X dikurang 3. Ini kan jadinya 4X kurang 3 pangkat 2/3. Jadi Z-nya itu adalah 4X dikurang 3. Kemudian ini juga seperti itu. Yang ini berarti kita pakai rumus perkalian nanti. Berarti ini pakai U, ini V. Berarti V ini yang kita turunkan pakai DY DX nanti gitu. Nah, oke, semuanya Anda sekalian mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham nanti silakan ditanyakan lagi kepada saya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Jangan sampai malas-malasan karena nanti akan menyebabkan cita-cita Anda sekalian itu tidak akan tercapai. Semangat untuk belajarnya, jangan lupa kerjain evaluasi mandiri ini supaya lebih paham nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.